orang yang senang dengan ijazah mengatakan, mengapa ijazah tidak penting? Padahal sejatinya dulu setelah sampai kuliah dan mendapat gelar dan sebagainya. Bagaimana cara menjawabnya? Ijazah wa kaum muslimin itu umur duniawiyah. Tidak diharamkan hanya semata ijazahnya. Yang menjadi pembahasan adalah di negeri kita untuk mendapatkan hal tersebut melalui berbagai macam lika-liku yang itu menyalahi syariat. Di antara bentuknya untuk mendapatkan ijazah apalagi dengan nilai. Ijazah itu kalau cuma nilainya 5, 4 dan 3, lagu ngapa Pak? Nilainya 9, paling minim 7. Dia harus belajar ilmu-ilmu duniawi, bahkan ilmu-ilmu hal yang mungkin di situ terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah, untuk mendapatkan nilai yang baik. Atau mungkin dari sisi yang lainnya, yang pada ujungnya dia akan mendahulukan ilmu tersebut kepentingan duniawi daripada kepentingan dinia. Kalau ijazah itu didapat dengan tidak melalui hal-hal yang seperti itu, ijazah seperti umpamanya seorang di pondok sini mengeluarkan ijazah tidak? Mengeluarkan ijazah kelas 6, ijazah kelas 3 sanawiyahnya umpamanya. Ada ijazah, di kami ada ijazah. Anda minta ijazah, silakan dikasih. Ketika anak Anda sudah selesai sekian tahun, kita kasih ijazah, adanya ujian, pelajaran sekian, akan ada mata pelajaran, nilai, dan akan keluar IPK-nya atau IP-nya. Dengan cara itu tidak ada pelanggaran syar'inya, boleh diterima. Untuk kemudian ijazah itu apa manfaatnya, Pak? Gue kerja, itu adalah sebagai bukti Anda telah tamat sekian banyak kitab. Anda telah murojaah kitab itu dan menguasai dengan baik, dibuktikan dengan nilai yang baik. Sehingga kalau antum nanti punya anak perempuan datang laki-laki ingin meminang, mana ijazahmu? Ini Pak, ijazah saya dari pondok ini. Oh, kitabnya ini selesai. Benar ini ijazahmu? Kitabmu banyak banget yang sudah katamu. Iya, ya sudah saya terima kamu. Tanpa basa-basi. Ijazah menuju ijab sah. Masya Allah itu. Sehingga kita kaum muslimin jangan tergiur dengan yang terdapat padanya penyimpangan syar'i. Wong kita hidup di dunia untuk ibadah kok. Ngapain mencari sesuatu yang melanggar ibadah? Ya tidak? Banyak orang yang mencari ijazah dengan mengorbankan waktu, tenaga pikiran dan biaya agar dapat titel kuliah ini, kuliah itu. Banyak orang seperti itu. Keinginannya supaya kerja dengan layak, penghasilan yang banyak, toh tidak menjamin. Apa dia menjamin, Bapak? Tidak menjamin. Dia sudah rugi umur, rugi biaya. Coba kalau dia dari kecil mondok di pondoknya Ahlussunnah sampai umuran dia selesai kuliah, ilmunya Masya Allah bermanfaat. Kalau dia SD, SMP, SMA sampai kuliah berapa tahun? Sampai mungkin 20 tahun. Mahasiswa mungkin bisa sampai umur 25 tahun. Kalau dia di pondok Ahlussunnah menghafalkan Al-Quran, hadis, akidahnya kuat ibadah, sudah pahala tok. Yang mahasiswa kecil, dosanya yang seperti ini malah Pak, mendina pacaran tok.
Nauzubillah min dzalik. Apa yang Anda banggakan diri mereka? Ya. Bali-bali meteng. La haula wala quwwata illa billah. Aduh. Jangan tergiur dengan kayak gitu-gitu. Itu rugi dunia wal akhirat. Antum jangan spekulasi dengan mengatakan saya kepengen anakku jadi dokter tapi sing salafi. Jadi dokter sing salafi. Ada yang kayak gitu Pak di sini? Ya, anakku tak program jadi dokter salafi. Oh, luar biasa. Siapa yang menjamin anakmu akan jadi salafi? Ada yang menjamin? Ya. Ketika dia diprogram jadi dokter, bagaimana pendidikannya? Dari SD, cari yang favorit. SMP yang favorit. SMA yang favorit. Dia harus belajar dengan urusan itu. Sampai kuliah yang favorit. Tidak pernah belajar Al-Quran wa sunnah ta'lim. Enggak. Jadilah dia dokter yang apa? Yang batil. Jangan berpikir seperti itu. Umur kita pendek. Umur kita pendek. Anak itu diprogram untuk memberikan pahala bagi kita, Pak. Antum kalau mau tahu apa fungsi anak? Memberikan pahala bagi kita. Ibarat engkau mengatakan, nak, kamu saya hidupkan, kamu saya biayai, kamu bukan hidupkan ya. Engkau ya ini terus biayai terus. Besok kamu berikan pahala manfaat bagi abi. Itu program, Pak. Program itu. Ya, jangan sampai engkau ya anak membuat bapakmu sengsara di akhirat. Jangan. Bapakmu itu akan mati. Kalau kamu bermaksiat, bapakmu bertanggung jawab. Jangan kayak gitu. Kamu harus mikir. Orang tuamu ini akan mati. Pesan kayak gitu Pak sama anaknya. Nah,